rezeki Jumat berkah dari rumah yang sana itu, yang besar. Tiba-tiba Mas ini. Lo apa-apaan sih? Lo apa-apaan lo sih gua? Habis? Iya, alhamdulillah. Makasih, Pak. Iya. Mau minta beras, Pak. Waduh, Mas. Udah habis berkahnya. Saya cuma nyediain 100 berkah saja. Ya elah, Pak. Saya ini orang miskin juga, Pak. Saya butuh hak, Pak. Iya, Pak. Tapi udah habis. Coba Bapak minggu depan kesini lagi. Hah? Minggu depan? Pak, Iya. Bapak berani tanggung jawab nggak kalau misalnya saya mati kelaparan tunggu minggu depan? Ya udah, emang udah habis, mau gimana lagi? Gini aja. Pak, kalau nggak ada beras, saya minta duit. Ada nggak? Oh, ada nih sisa 1. Nih. Mas. Iya, makasih Pak ya. Iya. Nah. Uangnya dipakai baik-baik ya, Mas. Iya, coba dari tadi. Kan enak. Nggak kayak gini. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sekarang ya nggak bersyukur, masih itulah. Ya udah dirapi-rapiin. Udah. Alhamdulillah berkahnya habis semua. Yuk, antar saya keluar. Siapa? Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya saya masih ada urusan dengan Ustadz Zaki. Oke, siap. Oke. Waduh, Ustadz udah nunggu di dapur. Nah, pas banget. On time dia, alhamdulillah. Yang kita tunggu-tunggu sampai. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nungguin dari tadi, Tad? Enggak, sebentar, biasa. Makin lama nungguin kan makin jadi ibadah. Masya Allah. Ya enggak? Emang kalau sama ente mesti banyak-banyak sabar. Aduh, jadi malu saya, Tad. Udah nggak apa-apa, aman. Tadi hitung-hitung sambil ya zikir-zikir tipis lah, nungguin ente nyampe. Gimana? Kita mau kemana nih hari? Nih, Ustadz, kalau di agenda sih, hari ini Ustadz kan paling ada malam doang nih kajian. Tuh, untuk siang ini sih belum ada kegiatan apa-apa, Ustadz. Oh, Kita mau kemana kira-kira? ke rumah temenannya aja deh. Temen Ustadz, kemana tuh, Tad? Namanya Pak Romi. Oh, Pak Romi. Iya. Wah, ini orang pokoknya Masya Allah deh. Kenapa, Tad? Ntar kita cerita dalam deh. Ya. Ya, ini jadi penasaran banget nih. Iya. Ya udah kalau gitu langsung kita berangkat. Ntar aneh ceritain di dalam Pak Romi itu siapa. Terus kenapa aneh mau cerita banget. Dalam aja. Ya udah kalau gitu, yuk berangkat, Ustadz. Lanjut, yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
penasaran nih, gimana ceritanya Ustadz? Temen aneh tuh, si Iya. Ustadz Romi. Alhamdulillah, Allah kasih rezekinya berlimpah. Tahu nggak ente sebabnya apa? Kenapa Tat? Sebabnya dia rajin banget nyenengin orang lain, ngebahagiain tetangga, saudara. Iya. Rajin sedekah. Masya Allah. Bahkan dia pernah nanya sama aneh, Sazaki, aneh heran deh, kenapa ya? Aneh semakin banyak sedekah, justru rezeki dia makin berlimpah. Masya Allah. Jadi yang namanya Jumat berkah tuh dia nggak pernah putus tuh amalan dia yang istiqomah lah. Makanya rezekinya tuh nggak habis-habis. Masya Allah. Ajib ya? Keren banget. Nah. Pengen banget kayak gitu Tat, gitu. Amin. Nah, kadang-kadang saya tuh bingung Ustaz. Sebenarnya kan itu udah ada, misalkan kalau Pak Romi itu setiap hari Jumat memberikan hartanya, sebagian hartanya. Nah, ada nggak sih Ustaz persentase berapa sih jumlah yang harus kita berikan untuk yang membutuhkan? Atau memang misalkan kita mau sebanyak-banyaknya, atau memang cukup misalkan beberapa persennya? Gimana Ustaz? Nah. Jadi gini Aiman, sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Islam itu udah punya konsep yang sempurna dalam berbagi. Kenapa kita harus berbagi? Karena emang harta itu kan ada 3. Iya. Yang kita makan bakal kita buang, bener nggak? Betul. Yang kita kenakan nih, kita pakai bakal kita tinggalin. Nah, harta yang sejati itu bukan apa yang kita belanjain. Harta sejati itu apa yang kita sedekahin. Nah, sedekah itu bagian dari konsep berbagi dalam Islam. Iya. Makanya ada yang namanya zakat. Betul. Ada yang namanya infak. Infak. Ada sedekah. Yes. Nah, zakat ini dia waktu sama ukurannya udah ditentuin nih. Misalnya zakat fitrah. Iya. Kan zakat fitrah ada ukurannya. Betul. Dan waktunya juga nggak bisa sembarangan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, jelang Idul Fitri. Betul. Misalnya nih kata Aiman gini, Sat, aneh mau zakat fitrah nih sore juga. Nggak bisa. Betul. Karena waktunya udah ditetapin. Nah, ada yang kedua infak. Infak ini sesuatu yang kita kasih ke orang lain, tapi dia berbentuk atau berwujud. Misalnya saya ngasih karpet nih ke masjid, Ya. itu infak. Oh, itu namanya infak. Infak. Saya ngasih kipas angin nih, kasihan imamnya kepanasan, Iya. kasih ke musola, itu infak. Dia berwujud. Ada yang paling luas, itu namanya sedekah. Sedekah itu sesuatu yang membuat hati kita jadi lembut. Kenapa? Karena sedekah itu kita ngelatih diri untuk enggak memiliki harta yang Allah titip. Karena cuma dititip, kita nggak boleh milikin dong. Iya. Namanya cuma dititip. Nah, supaya kita merasa itu titipan, bukan milik kita, harus rajin-rajin sedekah. Betul. Supaya nggak gini banget nih, nggak ngegegem banget gitu. Iya. Sedekah itu luas. Bahkan kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nggak punya uang buat sedekah, cukup dengan tenaga. Tenaga juga bisa jadi sedekah. Makanya Masya Allah. dulu ada cerita tukang beca, tiap hari Jumat, siapapun yang naik becaknya dia nggak pungut biaya. Wah, betul. Itu sedekah tenaga. Senyum sedekah. Nah, yang lebih luas lagi dari hadis baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan nih, apapun bentuknya, sama Allah dihitung sebagai sedekah. Wah, kan kebaikan banyak. Betul. Iya nggak? Kita ngambil sampah, kebaikan. Iya. Terus nyeberangin nenek-nenek, kebaikan. Kebaikan. Bantu orang susah, kebaikan. Jadi sedekah tuh luas banget. Bahkan senyum aja, senyum doang nih. Itu sedekah. Karena menyenangkan juga orang lain. Masya Allah. Makanya ntar kalau Aiman di masjid, ada kotak yang lewat tuh. Yang paling bagus dinamain kotak infak. Jangan kotak sedekah. Kalau kotak sedekah, ntar pas dia lewat orang senyum doang. Gitu. Ada-ada aja. Ustaz. Senyum aja. Kan katanya senyum aja udah sedekah. Gitu. Iya. Woi. Uang sama beras mana? Uang apa mas? Gak ada. Yang tadi yang lu ambil di rumah bapak sono. Gak ada mas, gak ada duit. Buruan.
Gak ada bener. Sebelum saya kasar duluan. Gak ada mas. Tapi Masa saya... mas nggak percaya sih? Enggak. Jangan mas. Idih, ini orang. Mana? Jangan mas. Jangan mas. Diem mas. Jangan mas. Ini orang. Ini rezeki anak istri saya mas. Jangan mas. Bodoh amat, gak kenal gua. Mas. Jangan mas. Ini uang. Terus, berasnya mana? Sini mas, jangan mas. Mas. Apaan sih? Lu. Ini rezeki anak saya mas. Gak kenal dah. Lu. Lu. Mas. Bisa diem nggak? Mana beras. Anak saya mas. Jangan mas. Mas. Ini buat anak istri saya di rumah mas. Nah kita naik flyover apa ke bawah aja nih Tat? Ke bawah. Ke bawah. Rumahnya di kiri. Oh. Ntar kita turun nggak dapet dong sono. Iya ya, sini ya Sat. Iya. Nah ini dia sampai nih. Nih kanan kiri ya. Mana beras. Anak saya mas. Jangan mas. Mas. Ini buat anak istri saya di rumah mas. Mas Lu jangan mas. Mau diem nggak? Ya Allah. Astagfirullah. Tapi saya gak sekali mas. Ini beras buat anak istri saya mas. Astagfirullahaladzim. Ini ada apaan bang? Nih bang. Astagfirullahaladzim. Ini Bang. Mau diapain bang? Bapak tuh. Ya lu ngapain emangnya? Bapak nggak apa-apa pak. Gak apa-apa pak. Emangnya kenapa pak? Ini mas. Saya kan tadi rezeki Jumat berkah dari rumah yang sana itu, yang besar. Tiba-tiba mas ini. Lu apa-apaan sih? Lu apa-apaan lu sih gua? Tolong ya, tolong sabar dulu. Ini gue bisa sabar nih. Astagfirullahaladzim. Siapa sih kalian berdua ikut campur? Kita bukan siapa-siapa, kita di tengah jalan. Ngeliat kayak gini kita peduli. Pak, tolong lanjutin Pak. Lagian ini orang tua juga. Gimana ceritanya pak? Terus dia kenapa Pak? Ya, Pak. Jalan ambil memulung sampah di sini. Tiba-tiba dia mau merampas uang saya dengan beras saya, Pak. Yang salah lu dong. Bukan urusan lu, bukan urusan kalian berdua ya. Ya benar bukan urusan kita, tapi gimana pun kan ini orang tua juga. Kalau ini bapaknya abang gimana coba? Astagfirullahaladzim, bang. Dan datang nggak semua ikut campur lagi nih orang. Oh nyolong, udah gitu nyolot. Pak, saya punya hak Pak, sama seperti dia. Tapi nggak gini caranya juga dong. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak Ustaz. Ya Allah, bang. Ini kan dia orang tua, bang. Anggap aja ini bapak abang. Kalau seandainya dia pengen bawa beras ke rumahnya, terus diambil kan kasihan juga, bang. Bisa Saya jadi orang anak. miskin juga Pak. Ya, tapi kan walaupun begitu, abang oke nggak dapat beras. Ya kan abang nggak dapat beras kan tadi katanya. Ya, tapi kan ini hak orang lain, bang. Abang bersyukur, bang, dengan apa yang udah Allah kasih ke abang. Apapun bentuknya, itu rezeki, bang, harus dinikmati. Kalau abang ngambil hak orang lain, bang, tanggung jawabnya dunia akhirat loh, bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bang. Maaf, ini saya mau tanya dulu nih. Tolong, Bapak tadi dapat beras sama uang dari mana, Pak? Itu Pak dari rumah yang besar itu Pak, di sebelah sana itu Pak. Saudagar kalau nggak salah itu. Memang dia tiap hari Jumat bagi-bagi berkat Jumat berkah Pak. Nah, terus lo dapat apa? Saya dapat uang. Nah itu harus lo bersyukur dong. Beras saya nggak dapat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru aneh bilangin tadi. Ente dapat uang kan tadi katanya? Dapat. Itu dapat uang aja udah rezeki, bang, udah alhamdulillah. Kan kebutuhan si bapak ini mana tahu lebih banyak dari abang. Di rumah anaknya nunggu, istrinya nunggu. Jadi abang udah nikmati yang ada, bang. Itu uang dipakai, jangan lupa sedekah lagi sama orang lain, sebisanya, semampunya. Kayak Kalau begini abang ngambil hak orang lain, ya Allah. Ya benar ya, Ustaz Zaki. Rezeki mah udah diatur sama Allah. Iya.
Nggak apa-apa kan ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustaz, ya Allah. Pak Ustadz ada di sini? Iya, ini saya juga kaget tiba-tiba ada kejadian. Oh. Ustaz dari mana tadi? Habis bagiin nasi berkah tadi Ustadz. Oh, Alhamdulillah. Ini kenapa tumpah-tumpahin Ustadz? Ya ini tadi ada insiden yang saya juga nggak ngerti. Katanya sih bapak ini nerima beras tadi dari antum. Iya. Terus juga nerima uang. Iya. Sedangkan abang ini kan cuma nerima uang tapi nggak dapat beras. Saya pengen beras juga, Pak. Loh, tapi tadi sudah saya kasih 200. Saya mau beras, Pak. Tadi kan sudah saya bilang berasnya udah habis. Ini kan Bapak yang saya kasih berkah tadi. Iya. Dapat amplop dengan beras. Begitu saya jalan, ikutin oleh Mas ini. Aduh. Dia mau beras saya. Saya bertahan, Mas. Akhirnya berantakan begini, Mas. Padahal tadi sudah saya kasih, Mas. Masih kurang, Mas. Masih. Masih. Iya. Karim. Bang. Ya Allah Ustaz. Ya jadi mohon maaf juga ini kejadian seperti ini. Antum udah bagi-bagi sedekah. Bang, abang kalau begini terus nggak akan pernah cukup bang apa yang Allah kasih. Beneran dah. Iya bang, bisa jadi abang ngambil uangnya ini bapak, orang lain nggak ada yang tahu. Tapi kan Allah tuh maha melihat bang. Pak, tapi Bapak kan tahu, saya cuma ngamen, Pak. Miskin. Iya, tapi kan yang penting abang sehat. Betul. Bisa cari uang dan itu mahkota buat kita loh bang. Sekarang kita banyak uang tapi sakit buat apa bang? Kan lebih baik abang uang seadanya, nikmatin tapi badan sehat. Tapi yang intinya, Pak, saya itu kurang, Pak. Ini uang pun kurang. Makanya saya itu butuh beras, Pak. Ya. Ini kalau saya jadi dia nih, Ustaz. Saya masih sehat, masih bisa kerja apapun. Ngamen lah, mungkin saya bersih-bersih. Beda fisiknya sama bapak ini yang udah tua. Ya. Harusnya abang bisa mikir dong, Bang. Anak kecil nggak tahu, jangan ikut campur dah. Tahu apa sih lu? Bang, kewajiban kita nih cuma watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kita nih sama muslim saling nasehati. Ini lo yang benar, ini lo yang nggak boleh. Nah, dalam agama kita bang, haram hukumnya mengambil hak orang lain. Apalagi si bapak ini baru ngantri, dapat beras, rezeki, dapat uang alhamdulillah. Terus tiba-tiba berasnya tumpah, uangnya abang mau ambil, ya Allah bang, itu berapa kali lipat itu coba dosanya bang. Pak, tapi saya lagi butuh, Pak. Saya miskin. Kalau ini Bapak saudagar kaya, dia enak. Sedangkan saya harus ngamen. Bang, Itu pun kadang dapat, kadang enggak, Pak. bener, Allah itu udah punya ketentuan buat kita masing-masing bang. Allah nggak lihat profesinya apa, ini orang kaya, ini orang miskin. Enggak, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah itu bang bukan yang banyak hartanya, tinggi jabatannya, enggak. Tapi orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang jalanin hidupnya itu penuh dengan kalimat alhamdulillah. Kalau sampai begini bang, abang nanti udah jadi orang kaya harta banyak pun bisa jadi lebih lupa sama Allah. Saya orang Kenapa? nggak sabar, Pak. Ya Saya butuh Allah. beras, butuh uang. Kita ini kan cuma sebentar bang. Di dunia mau kemana sih? Ntar harta yang kita cari, mau yang halal, yang haram nggak dibawa mati. Yang halal aja masih dihisap, apalagi yang jelas-jelas haram. Bapak sih bagi berkah cuma dikit. Saya juga butuh, Pak. Bukan dia aja yang butuh. Tadi kan sudah saya bilang, berkatnya udah habis. Makanya saya kasih dengan duit 200. Itu pun masih kurang. Masih kurang, Pak, saya, Pak. Ini gimana nih, Ustaz? Ya, gini aja deh bang. Ini kan gimana pun hak orang tua. Oke dah, abang nggak usah lihat halal haramnya dah. Tapi abang coba pikirin, anggap ini bapak abang. Kira-kira kasihan nggak ngelihat bapak sendiri lagi nenteng-nenteng beras, terus uangnya diambil. Kalau katanya saya bang, mendingan dipulangin bang. Ya Allah, kasihan udah tua. Dia mau Saya kemana pulangin. lagi? Terus uang buat gua apa? Ya udah ntar ada deh rezekinya, ini kan Jumat berkah nih sekarang. Ntar dari kita yang ngasih udah balikin dulu, kasihan nih bapak. Nih. Eman, jadi uang yang itu kita kasih ke ini aja ya, biar ikhlas ya. Ya terserah Ustadz aja. Nih, tuh insya Allah nih kita sama muslim harus saling nolong. Terima Jumat berkah. Makasih, Pak. Nah, iya. Balikin rezeki orang, insya Allah, Allah ntar ngasih jalan buat kita dapat rezeki yang lebih. Jangan diulangin lagi bang, ya.
Ustaz, terima kasih banyak ini. Pak Ustaz sudah membantu saya. Pak, saya minta maaf Pak ya. Ya, Mas. Jangan diulang-ulangi lagi ya Mas ya. Dengar apa kata Pak Ustaz, nasihat, tausiahnya. Jangan cuma didengar aja, tapi dimasukkan ke hati ya. Insya Allah apa kata Pak Ustaz kan pasti ada jalan. Ya, saya maafkan Mas. Mas, minta maaf Mas ya. Saya udah bikin kasar tadi ya. Sama-sama, saya juga udah kepancing Makasih ya, emosinya Pak. nih. Iya bang, iya. Pak Allah. Maaf Pak ya. Nih, Bang, Makasih ya. Dah cari yang halal lagi rezeki. cari kerjaan yang halal. Ya, Masih Amin, sehat Ustaz. juga. ya, Pak. ya. Ya udah kalau begitu Pak Ustadz saya juga Iya, mohon Pak. pamit. Saya terima kasih banyak sudah Iya. dibantu dengan Ustadz sama Masnya. Iya, makasih banyak, Kalau gitu Pak. saya pamit ya Pak ya. Iya, iya Pak. Hati-hati, Pak. Iya. Hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga ya. Baik Pak. Ya Allah Ustaz, aneh tadi tuh dia mau ke rumah ente bener dah. Ini gara-gara kejadian ini, ya kita jadi berhenti di sini. Kalau gitu yang enak sih kita ketemu di masjid aja langsung deh. Ayo Ustaz. Kan kalau ke rumah ente muter lagi, mendingan ketemuan di masjid. Iya. Ya udah kalau Gimana gitu. ya? Yuk. Ente mau bareng Mau nggak bareng apa kemana? gimana? Ana bawa mobil sendiri Ustaz. Oh, ya. Yaudah, ketemu di masjid kalau gitu ya. Iya, Yaudah oke. ya, Baik. ketemuan ya. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Ya, Iya, Waalaikumsalam. Duh, Pak Ustadz mana ini? Lama banget. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Romi. Pak DKM-nya ada? Oh, untuk Pak DKM udah keluar Pak Romi. Oh, padahal saya udah buat janji Pak sama Pak DKM masalah baksos. Paling ntar dulu sebentar lah. Oh iya. Oke, saya tunggu sebentar ya. Saya mau izin keluar dulu Pak Romi. Silakan. Ya, iya Pak. Oke. Alhamdulillah. Di sini masjidnya ya, Mas? Ya, Ketemu lagi kita. tapi Pak DKM-nya lagi ada urusan di luar, Pak Ustadz. Ya udah apa juga kan? Ya. Ayo, Yaudah, nunggu kita dalam tahu. aja. Masya Allah. Saya salut banget sama Mas Romi ini. Wah, selalu istiqomah, jemaat berkah. Ingat sekelilingnya ya. Insya Allah Ustadz, saya istiqomah dalam Insya Allah. berbagi dengan sesama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas nasihatnya. Insya Allah saya istiqomah membantu sesama yang tidak mampu. Alhamdulillah, insya Allah lah. Ini emang harus istiqomah kan. Itu modal utama kita lah. Ini ngomong-ngomong, yang DKM mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Surya, Maaf telat Pak Romi. Aduh. Terhambat dari perjalanan tadi. Oh, ya. ini perkenalkan Iya. ini Pak Ustadz. Siap. Ya, Imam. Ya. Silakan Bang. Silakan duduk. Baik. Pak Romi, ngomong-ngomong apa nih yang mau kita bahas ya? Ini seputar tentang bakso Ustadz. Oh, iya. Jadi alhamdulillah kan Allah anugerahkan saya kelebihan rezeki. Jadi saya niat berbagi dengan banyak orang. Nah, untuk baksosnya sendiri rencana kapan tuh ya, Pak? Nah, untuk baksosnya kita nanti jadwalkan minggu depan. Nah, kita utamain nanti untuk warga-warga yang tidak mampu. Nanti kita kumpulin ke sini kan. Nah, kita bagi-bagiin gitu. Dengan secara merata lah. Gitu. Siap-siap. Iya. Kalau kita dimasukin di jadwalnya Ustadz aja kali ya? Iya benar. Ya takut ntar keburu ada jadwal yang lain Iya. masuk. Siap. Kita kunci aja deh. Jadi minggu depan ya. Siap. Insya Allah deh kalau saya ada waktu sehat sama Eman kita nyampe kemari. Apalagi urusan sedekah, wah, aneh semangat deh. Siap, Ustadz. Kalau gitu. Udah. Bukunya kebetulan juga di mobil, saya tulis di oke. handphone deh. Siap. Ya. Alhamdulillah. Kan udah canggih juga sekarang. Siap, Ya nggak? siap, Ustadz. Udah saya masukin jadwalnya, Ustadz. Nah, yaudah kalau gitu, ntar mudah-mudahan sehat terus sampai minggu depan ya. Amin, ya. Masya Allah. Acaranya lancar, dan makin berkah, Aromi ya. Amin. Allah buka pintu rezekinya dari yang nggak diduga-duga.